Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania. Jumpa kembali dengan Dr. Kicau Official. Di video kali ini Om Basudewa akan berbagi tips dan berbagi pengalaman yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi burung cucak hijau yang suka ditis atau sisir bulu ketika dilombakan. Mungkin di sini tidak sedikit dari para kicau mania banyak yang beranggapan apakah ditis atau sisir bulu sebuah karakter bagi burung cucak hijau itu tersebut. Apabila di sini burung cucak hijau kita setiap kali dilombakan selalu ditis, maka selamanya akan ditis atau sisir bulu terus. Dan apakah burung cucak hijau kita setiap kali dilombakan tidak pernah ditis sama sekali? Ini menandakan bahwa burung cucak hijau kita selamanya tidak akan pernah ditis atau sisir bulu ketika dilombakan. Nah, para kicau mania, dalam video kali ini Om Basudewa akan ajak kalian untuk mencari tahu apa sih yang menyebabkan burung cucak hijau kita suka ditis atau sisir bulu ketika dilombakan, dan bagaimana cara mengatasinya supaya burung cucak hijau kita bisa terhindar dari yang namanya ditis atau sisir bulu. Semua masalah pasti ada penyebabnya, dan semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi para kicau mania yang baru saja menemukan channelnya Dr. Kicau Official, dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, karena dengan mengklik tombol subscribe, Sobat Jam Truk Mania sudah mendukung sepenuhnya video dari Om Basudewa. Di sini Om Basudewa ingin sedikit memberikan penjelasan ya. Tidak ada yang namanya ditis atau sisir bulu. Ini adalah sebuah karakter bagi burung cucak hijau. Jadi di mana setiap kali burung cucak hijau kita dilombakan ini akan ditis, maka selamanya burung cucak hijau kita akan mengalami ditis atau sisir bulu. Dan sebaliknya, tidak ada burung cucak hijau yang setiap kali dilombakan akan on fire, gacor, jambul, dan ngentrok tanpa mengalami ditis sama sekali. Maka di perlombaan berikutnya burung cucak hijau kita tidak akan pernah ditis sama sekali. Ini cuma cara pengertian aja ya para kicau mania. Pada dasarnya ditis atau sisir bulu ini adalah kebiasaan atau kelemahan burung cucak hijau ketika kondisinya tidak stabil pada saat dilombakan. Bahkan ditis atau sisir bulu ini bisa terjadi pada burung cucak hijau yang sering juara sekalipun, entah itu juara latber, latpres, event, bahkan event cup. Bahkan burung cucak hijau yang sudah pernah juara nasional pun akan mengalami ditis dan sisir bulu apabila kondisinya tidak stabil pada saat dilombakan. Nah, para kicau mania, untuk mengatasi burung cucak hijau dari yang namanya ditis atau sisir bulu ketika dilombakan, alangkah baiknya di sini kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya, supaya kita tidak sampai salah langkah dalam penanganan atau cara perawatannya. Yang pertama, ditis atau sisir bulu ini bisa terjadi ketika kondisi burung cucak hijau itu tidak stabil ya. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi tidak stabil? Biasanya tidak sedikit dari para kicau mania, mereka memaksakan untuk melombakan burung cucak hijaunya tanpa melihat dulu kondisi dari burung cucak hijau itu tersebut. Ketika kondisi burung cucak hijau kita tidak stabil, namun di sini sang pemilik burung memaksa untuk melombakannya dengan cara dijur extravolley, diberikan jangkrik, ulet hongkong atau kerutut dengan takaran yang banyak. Tujuannya supaya memancing emosinya mau keluar ketika di atas gantangan. Justru sebaliknya ya, ketika kondisi burung cucak hijau kita belum siap untuk dilombakan,
Walaupun di sini kita setting model apapun, justru akan membuat birahi burung cucak hijau kita akan memuncak. Dan inilah ketika di atas gantangan burung cucak hijau kita kebanyakan bengkok, ada yang nekuk leher dibarengi dengan ditis. Bahkan mulai awal sampai akhir penjurian, burung cucak hijau kita selalu ditis atau sisir bulu. Maka dari itu, usahakan ya para kicomania, ketika melombakan burung cucak hijaunya, alangkah baiknya di sini kita lihat dulu kondisi dari burung cucak hijau itu tersebut. Apakah burung cucak hijau kita sudah stabil atau belum? Sudah siap dilombakan atau belum? Nah, pada dasarnya mudah sekali ya para kicomania untuk melihat burung cucak hijau dalam kondisi stabil atau siap dilombakan. Di sini burung cucak hijau kita setiap harinya gacor, los, membuka paruhnya dengan lebar. Bahkan burung cucak hijau kita sering mengeluarkan materi atau tembakan ketika di rumah. Apalagi burung cucak hijau yang memiliki karakter hiper. Ini sangat mudah sekali ya. Ketika di rumah, burung cucak hijau kita rajin jamtrok, gacor dibarengi dengan jambul dan gentrok. Bahkan di sini kita tidak mendengar bunyi atau suara krek 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 atau cek 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 pada burung cucak hijau kita ya. Dikarenakan burung cucak hijau yang mengeluarkan suara krek krek atau cek cek, ini menandakan birahi burung cucak hijau itu dalam keadaan tinggi atau birahinya tidak stabil. Nah para kicomania, selanjutnya yang kedua adalah ditis dan sisir bulu sering terjadi pada burung cucak hijau kita ketika posisi burung tersebut jarang dimandikan dan jarang dijemur setiap harinya. Ketika posisi burung cucak hijau yang setiap harinya jarang dimandikan dan jarang dijemur, ini akan mengakibatkan banyak kutu atau tungo yang nempel pada bulu-bulu cucak hijau kita ya. Maka dari itu, inilah alasannya kenapa burung cucak hijau kita sering ditis ketika di atas gantangan. Walaupun di sini posisi burung cucak hijau kita dalam keadaan on fire, gacor, jambul, dan ngetrok. Pasti di sela-sela jeda atau ngetemnya, burung cucak hijau kita selalu ditis atau sisir dulu. Selanjutnya burung cucak hijau kita gacor dan nembak-nembak lagi. Dan selanjutnya burung cucak hijau kita ditis atau sisir bulu lagi. Dan begitu sampai seterusnya. Maka dari itu, kenapa alasannya di setiap video perawatan tentang harian burung cucak hijau, di sini saya selalu menjelaskan untuk menjaga perawatan burung tersebut secara konsisten, terutama di pengembunan, pemandian, dan penjemuran. Dikarenakan manfaat dari pengembunan bisa untuk menjaga kestabilan birahi burung cucak hijau itu tersebut. Sedangkan manfaat dari pemandian, apabila ini kita lakukan pada burung cucak hijau itu setiap harinya, maka secara otomatis akan menghindari burung cucak hijau kita dari yang namanya kutu atau tungo yang nempel pada bulu-bulu burung cucak hijau kita. Sedangkan manfaat dari penjemuran ini juga bisa menghindari burung cucak hijau kita dari yang namanya ditis atau sisir bulu ketika di atas gantangan. Maka dari itu ya para kicomania, usahakan ketika cara perawatan ini harus kita lakukan pada burung cucak hijau itu setiap harinya. Walaupun kita jarang mengembunkan burung cucak hijau itu, ini tidak masalah ya. Setidaknya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 4 hari sekali. Usahakan untuk mengembunkan burung cucak hijaunya di pagi harinya. Namun untuk pemandian dan penjemurannya, di sini kita wajib memandikan dan menjemur burung cucak hijau itu setiap harinya, supaya menghindari burung cucak hijau kita dari yang namanya ditis atau sisir bulu ketika saat dilombakan. Nah para kicomania, selanjutnya yang ketiga adalah ditis atau sisir bulu sering dilakukan oleh burung cucak hijau kita ketika kondisi burung tersebut masuk dalam masa mabung atau nyulam. Ketika burung cucak hijau yang mengalami mabung atau nyulam, bahkan di sini banyak ditumbuhi bulu-bulu baru, maka secara otomatis akan membuat burung cucak hijau kita menjadi gatal. Dan inilah yang menyebabkan burung cucak hijau kita suka ditis atau sisir bulu ketika di atas gantangan. Maka dari itu usahakan ya, ketika burung cucak hijau kita mengalami mabung atau nyulam, entah itu bulu kecil atau bulu besar, usahakan di sini kita tuntaskan terlebih dahulu mabung atau nyulamnya. Walaupun di sini saya pribadi sering melombakan burung cucak hijau ketika mengalami mabung atau nyulam,
Namun tujuan saya hanya untuk membuang birahinya aja, bukan mengejar prestasi atau burung cucak hijau itu bisa juara ketika digantangan. Di sini saya mengetahui ketika burung cucak hijau yang mengalami mabung atau nyulam apabila dilombakan, pasti burung cucak hijau itu sedikit banyaknya akan mengalami ditis ketika di atas gantangan. Nah para kicomania, di sini Om Basudewa ada rekomendasi ya, supaya mabung dan nyulam burung cucak hijau kalian cepat tuntas. Di sini coba teman-teman mandikan burung cucak hijaunya memakai rebusan air daun sirih setiap hari, pagi dan sore. Kita mandikan burung cucak hijau itu memakai rebusan air daun sirih sampai burung cucak hijau itu tuntas mabungnya. Bahkan di sini cepat menumbuhkan bulu-bulu baru pada burung cucak hijau kita. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keempat adalah ditis atau sisir bulu. Sering dilakukan oleh burung cucak hijau kita ketika dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung. Contohnya, kita melombakan burung cucak hijau dengan cuaca mendung atau gerimis. Ini sudah ilmiah ya, bukan hanya burung cucak hijau aja. Bahkan saya lihat hampir di setiap gantangan ketika melombakan burung cucak hijau dalam kondisi cuaca mendung atau gerimis, sudah pasti banyak burung cucak hijau yang melakukan ditis atau sisir bulu ketika di atas gantangan. Dikarenakan dengan kondisi cuaca yang sangat dingin, maka burung cucak hijau kita akan terpancing untuk mandi. Maka disinilah burung cucak hijau kita langsung ditis atau sisir bulu. Nah para kicomania, ini juga wajib kita pahami ya. Ketika kita melombakan burung cucak hijau dalam kondisi cuaca mendung atau gerimis, alangkah baiknya kita trek burung cucak hijau itu sampai mau naik ke gantangan, supaya memancing emosi atau faktor burung cucak hijau kita tidak sampai gembos atau tidak sampai hilang nantinya. Atau di sini kita pancing burung cucak hijau itu, kita trek memakai video burung cucak hijau gacor. Maka cara seperti ini secara otomatis akan menjaga emosi atau faktor burung cucak hijau kita. Namun semua kita kembalikan ke burung cucak hijaunya lagi ya. Ketika burung cucak hijau kita tidak kuat dingin, maka sudah dipastikan burung tersebut akan mengalami ditis atau sisir bulu ketika di atas gantangan. Nah para kicomania, inilah tips singkat dari Om Basudewa. Bagaimana cara mencari tahu apa yang menyebabkan burung cucak hijau kita suka ditis atau sisir bulu ketika di atas gantangan, dan bagaimana cara mengatasi burung cucak hijau itu tersebut supaya burung cucak hijau kita bisa terhindar dari yang namanya ditis atau sisir bulu. Dan cukup sekian tips kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kali ini waktunya Om Basudewa untuk berpamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Trok Mania.